Cerita ketiga dari buku Batu-Batu Lapar. Tersebutlah seorang raja. Pada suatu hari, tersebutlah seorang raja. Ketika masih kanak-kanak, tidak ada kebutuhan kita untuk mengetahui siapa gerangan raja dalam cerita dongeng. Tak jadi soal, apakah namanya Siladitya atau Saliban. Apa dia tinggal di Kashi atau Kanuj. Hal yang membuat hati seorang bocah 7 tahun deg-degan senang hanyalah satu kebenaran. Kebenaran tertinggi. Kebenaran dari segala kebenaran. Tersebutlah seorang raja. Namun, pembaca di zaman modern ini jauh lebih teliti dan cerewet. Tatkala mendengar kalimat pembuka dongeng semacam itu, mereka langsung jadi kritis dan curiga sekaligus. Mereka gunakan lampu sorot ilmu pengetahuan untuk menyibak kabut legendarisnya dan bertanya, "Raja yang mana?" Para pendongeng pun jadi ikut lebih seksama. Mereka tidak puas lagi dengan ungkapan yang tidak jelas semacam, "Tersebutlah seorang raja." Lalu menggantinya dengan gaya yang mengesankan adanya pengetahuan yang mendalam. Dan membuka cerita dengan, "Tersebutlah seorang raja bernama Ajatasatru." Namun demikian, rasa penasaran pendengar modern tidaklah sebegitu mudahnya terpuaskan. Ia akan mengerjapkan matanya pada pengarang lewat kacamata ilmiah dan bertanya lagi, "Ajatasatru yang mana?" Semua anak sekolah tahu, lanjut pengarang, bahwa ada 3 Ajatasatru. Yang pertama lahir pada abad ke-20 sebelum Masehi dan mati muda di usia 7 tahun 8 bulan. Sayang sekali, mustahil menemukan keterangan terperinci dari sumber yang terpercaya tentang masa kekuasaannya. Ajatasatru yang kedua lebih dikenal di kalangan sejarawan, jika kalian pengacu pada ensiklopedia sejarah. Sampai di sini, pudarlah kecurigaan pembaca modern. Dia merasa punya cukup alasan untuk mempercayai pengarangnya. Dikatakannya pada dirinya sendiri, "Sekarang kita akan mendengar cerita yang mencerdaskan dan mengandung hikmah." Ah, betapa kita semua senang ditipu. Kita punya kekuatan tersembunyi akan disangka dungu. Dan ujung-ujungnya kita pun tetap menjadi dungu. Hanya saja lewat jalan yang panjang dan berputar-putar. Ada sebuah pepatah Inggris. "Jangan tanyakan apapun padaku, dan aku tak akan membohongimu." Bocah 7 tahun yang mendengarkan kisah dongeng itu memahami pepatah tersebut dengan baik. Dia menahan pertanyaan-pertanyaannya sepanjang berlangsungnya cerita. Maka kepalsuan yang murni dan indah itu pun seluruhnya tetap telanjang dan tanpa dosa seperti bayi. Bening seperti kebenaran itu sendiri, jernih seperti sumber air segar yang membuncah. Namun, kebohongan yang canggih dan membosankan milik kaum modern itu harus tetap menjaga agar karakter aslinya terlindung dan terselubungi. Dan apabila ditemukan secuil tipuan saja, maka pembaca akan lengos dengan rasa jijik yang santun, dan pengarang dilecehkan. Semasih belia, kita memahami segala yang indah, dan kita dapat menangkap indahnya sebuah dongeng dengan pengetahuan kita sendiri yang tidak pernah salah. Kita tak pernah peduli pada hal-hal yang tak berguna seperti ilmu. Yang kita pedulikan hanyalah kebenaran. Dan hati kecil kita yang melugu itu tahu betul tempat bersemayamnya istana kristal kebenaran dan bagaimana mencapainya. Namun di masa kini kita dihadapkan untuk menulis lembaran-lembaran fakta. Sementara kebenaran itu cuma sesederhana ini. Tersebutlah seorang raja. Masih jelas dalam ingatanku, suatu sore di Kalkuta ketika dongeng itu dimulai. Hujan badai tak berhenti-henti. Seluruh kota kebanjiran.
Air setinggi lutut menggenangi jalan kampung kami. Aku punya harapan kuat, yang nyaris pasti, bahwa guru lesku akan berhalangan datang sore itu. Aku duduk di bangku paling ujung di beranda, menghadap jalan kampung di bawah sana, dengan jantung yang berdebar makin kencang. Pandanganku terus terpaku pada hujan, dan ketika hujan itu mulai reda, aku berdoa dengan sangat khusyunya. Tolonglah, Tuhan, kirimkan lagi hujan sampai lewat pukul 7:30. Karena aku sangat percaya bahwa tidak ada alasan lain bagi hujan kecuali untuk melindungi seorang bocah laki-laki yang tak berdaya di sore hari, di sebuah sudut Kalkuta dari cengkeraman maut guru lesnya. Kalaupun bukan sebagai jawaban atas doaku, setidaknya berdasarkan hukum alam yang lebih lumrah, hujan tidak kunjung surut. Tapi sial, tidak demikian dengan guruku. Tepat di saat itu, di tikungan jalan kampung, kulihat payungnya yang mendekat. Gelembung harapan raksasa pecah di dadaku, dan hatiku hancur. Jujur saja, andai kata setelah mati ada hukuman untuk membalas kejahatan, maka guru lesku itu akan terlahir kembali sebagai aku, dan aku mestinya lahir sebagai guru lesku. Begitu kulihat payungnya, aku segera berlari sekencang-kencangnya ke kamar ibuku. Ibuku dan nenekku sedang duduk berhadap-hadapan main kartu diterangi cahaya lampu. Aku berlari masuk kamar dan menjatuhkan tubuhku di ranjang di samping ibuku, dan berkata, "Ibu sayang, guru lesnya sudah datang, dan kepalaku pusing sekali. Tidak dapatkah aku libur hari ini? Kuharap tidak ada anak di bawah umur yang diperbolehkan membaca cerita ini." Dan aku dengan tulus mempercayakan agar cerita ini jangan digunakan dalam buku-buku pelajaran atau bahan bacaan utama di sekolah-sekolah. Sebab apa yang kulakukan benar-benar buruk, dan aku tak mendapatkan hukuman apapun. Sebaliknya, kelicikanku justru menuai sukses besar. Ibu berkata padaku, "Baiklah." Dan seraya menoleh pada pelayan, menambahkan, "Katakan pada guru les itu, dia boleh pulang." Aku sungguh lega ibuku tidak menganggap sakitku terlalu serius karena dia kembali melanjutkan permainannya dan tidak menanggapinya lebih lanjut. Dan aku pun sambil mengubur kepalaku dalam bantal, tertawa puas. Kami benar-benar saling memahami satu sama lain, ibuku dan aku. Tapi semua pasti tahu betapa beratnya bagi bocah 7 tahun untuk berlagak sakit lama-lama. Selepas kira-kira 1 menit, ku pegang nenek dan berkata, "Nenek, berceritalah untukku." Aku harus memohonnya berkali-kali. Nenek dan ibu terus saja bermain kartu dan tidak menggubrisku. Akhirnya ibu berkata padaku, "Jangan mengganggu, nak. Tunggulah sampai kami selesai bermain." Tapi aku berkeras. "Nenek, berceritalah untukku." Kukatakan pada ibu bahwa dia dapat menyelesaikan permainannya besok. Tapi dia harus mengizinkan nenek bercerita untukku sekarang juga. Akhirnya ibu menaruh kartu-kartunya dan berkata, "Sebaiknya kau turuti permintaannya. Aku tidak tahan lagi." Mungkin dipikirnya bahwa esok dia toh tidak akan berhadapan dengan guru les yang menyebalkan itu. Sementara aku wajib kembali pada pelajaran-pelajaran sialan itu. Begitu ibu menyerah, aku bergegas menuju nenek. Kupegang tangannya dan menari-nari gembira, menariknya ke dalam tirai tahan nyamukku di ranjang. Kudekap gulingku dengan penuh sukacita.
dan melonjak-lonjak kegirangan. Dan ketika sudah agak tenang, kukatakan, "Mulailah ceritanya, Nek." Lanjut nenek. Dan raja memiliki seorang ratu. Awal yang bagus. Lelaki itu hanya punya satu. Adalah lazim bagi raja-raja dalam cerita dongeng untuk berlebih-lebihan dalam soal ratu. Dan kapanpun kami dengar bahwa ada dua ratu, hati kami mulai pilu. Seseorang pasti tidak bahagia. Tapi tidak dalam cerita nenek. Bahaya itu tidak ada. Raja hanya punya satu ratu. Selanjutnya kami dengar bahwa raja itu belum memiliki putra. Pada usia 7 tahun, kupikir tak ada masalah kalau seorang tidak berputra. Mestinya dia pun begitu. Dan tak ada asiknya pula ketika kami dengar bahwa raja pergi ke hutan untuk bertapa agar dikaruniai seorang putra. Hanya satu yang bisa membuatku pergi ke hutan, yaitu untuk minggat dari guruku. Namun raja pergi meninggalkan seorang gadis kecil bersama ratunya, yang akan tumbuh menjadi seorang putri cantik. 12 tahun telah berlalu, dan raja masih terus bertapa, tanpa pernah memikirkan putrinya. Sang putri telah tumbuh dewasa. Usia kawinnya sudah lewat. Namun raja belum juga kembali. Dan sang ratu merana dalam duka dan menangis. Apakah putri jelitaku ditakdirkan mati perawan? Ah, malangnya nasibku. Lalu ratu mengirim sejumlah orang untuk memohon dengan sengat kepada raja agar pulang semalam saja dan bersantap di istana. Dan raja pun berkenan. Ratu memasak sendiri dengan sangat telaten. 64 macam hidangan dan menyiapkan tempat duduk kayu cendana untuk raja, serta menyajikan makanan dalam piring-piring emas dan mangkuk-mangkuk perak. Sang putri berdiri di belakang dengan kipas ekor merak di tangannya. Raja, setelah pergi selama 12 tahun, pulang kembali ke rumahnya dan sang putri mengibas-ngibaskan kipasnya, menerangi ruangan dengan kecantikannya. Raja memandang paras putrinya dan lupa menyantap makanannya. Akhirnya dia bertanya kepada ratu, "Katakan, siapakah gadis yang kecantikannya bersinar-sinar bagaikan citra emas seorang dewi? Putri siapakah dia?" Ratu memukul dahinya sendiri dan berseru, "Betapa buruk nasibku. Kau tak kenal putrimu sendiri?" Raja terperangah. Akhirnya dia berkata, "Putri kecilku telah tumbuh jadi seorang perempuan." "Apalagi?" kata ratu sambil menghela napas panjang. "Tidakkah kau tahu 12 tahun telah berlalu? Tapi kenapa kau tidak menikahkannya?" tanya raja. "Kau pergi," kata ratu. "Dan bagaimana aku bisa menemukan suami yang cocok untuknya?" Raja menjadi bersemangat. "Laki-laki pertama yang kulihat besok," katanya. "Saat aku keluar dari istana, akan menikah dengannya." Sang putri terus mengibas-ngibaskan kipas bulu meraknya, dan raja menyelesaikan santapannya. Keesokan paginya, tatkala raja melangkah keluar istana, dilihatnya putra seorang pandita Brahmana tengah mengumpulkan kayu bakar di hutan, di luar pintu gerbang istana. Umurnya sekitar 7 atau 8 tahun. Raja berkata, "Aku akan menikahkan putriku dengannya."
Siapa yang sanggup menentang perintah raja? Bocah itu segera dipanggil, dan karangan bunga pernikahan pun saling dipertukarkan antara dirinya dan sang putri. Sampai di sini aku mendekat ke nenekku yang bijak dan bertanya, "Terus bagaimana?" Di dasar hatiku, aku sungguh berharap untuk bertukar tempat dengan bocah pencari kayu bakar berumur 7 tahun yang beruntung itu. Malam menggemakan rintik-rintik hujan. Lampu tanah lihat di samping ranjangku menyala redup. Suara nenek terus mendengung seiring bergulirnya cerita. Dan semua ini menciptakan keyakinan di sudut hatiku yang rawan bahwa aku tengah mengumpulkan kayu bakar pada suatu subuh hari yang entah kapan di kerajaan antah berantah. Dan dalam sekejap karangan bunga dipertukarkan antara diriku dan sang putri yang cantik jelita bak Dewi Yunani. Putri itu mengenakan tiara emas di rambutnya dan anting-anting emas di kupingnya. Ia berkalung dan bergelang emas, dan rantai pinggang keemasan melilit pinggangnya, dan sepasang gelang kaki keemasan berkelintingan di kakinya. Andai nenekku seorang pengarang, entah berapa banyak penjelasan yang harus diberikannya untuk menjawab pertanyaan seputar kisah kecil ini. Pertama-tama, tiap orang akan bertanya kenapa raja terus berada di hutan selama 12 tahun. Kedua, mengapa selama itu pula putri raja terus melajang? Semua ini akan dianggap mengada-ngada. Bahkan andai pun nenek mampu bertahan sejauh ini tanpa terjadi tarik urat leher, tetap saja masih akan muncul sorak-sorai dan teriakan protes tentang pernikahan itu sendiri. Pertama, pernikahan itu mustahil. Kedua, bagaimana mungkin terjadi pernikahan antara putri kasta ksatria dan bocah lelaki kasta brahmana? Pembaca pasti akan langsung membayangkan bahwa penulis cerita itu sedang menganjurkan penentangan terhadap adat masyarakat kita secara terselubung. Dan mereka akan bersurat ke koran-koran. Maka aku pun berdoa dengan sepenuh hati. Semoga nenekku lahir kembali sebagai seorang nenek lagi dan tidak mengalami semacam nasib terkutuk dengan terlahir sebagai cucunya yang sial ini. Maka bergelimang getar kegembiraan dan sukacita. Aku bertanya kepada nenek, "Terus bagaimana?" Nenek melanjutkan, "Lalu sang putri dengan sedih membawa pergi suami kecilnya itu dan membangun istana besar bersayap 7 dan mulai melayani suaminya dengan penuh kasih sayang. Aku melonjak-lonjak di ranjangku dan mencengkeram guling lebih erat lagi dan berkata, 'Terus bagaimana?' Sambung nenek, 'Bocah laki-laki itu bersekolah dan mempelajari banyak hal dari guru-gurunya. Dan ketika dia makin besar, teman-teman sekelasnya mulai bertanya, siapakah perempuan cantik yang tinggal bersamamu di istana bersayap 7 itu?' Putra Pandita Brahmana itu ingin sekali mengetahui siapa sebenarnya wanita tersebut. Yang bisa diingatnya hanya betapa pada suatu hari ia sedang mengumpulkan kayu bakar dan muncul kekacauan besar. Namun semua itu sudah begitu lama berlalu, sehingga tidak jelas lagi dalam ingatannya. 4 atau 5 tahun terlewati seperti itu. Teman-temannya masih saja bertanya padanya, siapakah perempuan cantik yang tinggal di istana bersayap 7? Dan putra Pandita Brahmana itu akan pulang sekolah dan dengan sedih bercerita pada sang putri,
Teman-teman sekolahku selalu bertanya, siapa wanita cantik yang tinggal di istana bersayap 7? Dan aku tak bisa menjawabnya. Katakan, oh katakan kepadaku, siapakah dirimu? Sang putri berkata, tidak hari ini. Aku akan memberitahumu lain kali. Dan setiap hari putra Pandita Brahmana itu akan bertanya, siapakah kamu? Dan sang putri akan menjawab, tidak hari ini. Aku akan memberitahumu lain hari. Dan 4 atau 5 tahun berlalu lagi seperti itu. Akhirnya putra Pandita Brahmana itu jadi hilang kesabaran dan berkata, jika hari ini tak kau katakan siapa dirimu, duhai perempuan cantik, aku akan pergi dari istana bersayap 7. Lalu kata sang putri, aku pasti memberitahumu besok. Keesokan harinya sepulang sekolah, putra Pandita Brahmana itu langsung berkata, sekarang katakan siapa dirimu? Sang putri menjawab, aku akan memberitahumu nanti setelah makan malam, saat kau diranjang. Putra Pandita Brahmana itu berkata, baiklah, dan mulai menghitung jam menantikan datangnya malam. Dan sang putri sendiri menebarkan bunga-bunga putih di atas ranjang keemasannya, dan menyalakan lampu emas beraroma wangi, dan merias rambutnya, dan mengenakan busana jubah biru yang indah, dan mulai menghitung jam menantikan datangnya malam. Malam itu saat suaminya, si putra Pandita Brahmana itu, selesai makan, dengan terlalu girang hingga nyaris tidak makan, dan telah pergi ke ranjang kemasan di kamar tidur yang bertabur bunga-bunga. Lelaki itu berkata kepada dirinya sendiri, malam ini aku akan mengetahui siapa perempuan cantik di istana bersayap 7 ini. Sang putri menyantap makanan sisa suaminya dan perlahan masuk ke kamar tidur. Malam itu dia harus menjawab pertanyaan, siapakah perempuan cantik yang tinggal di istana bersayap 7? Dan saat naik ke ranjang untuk memberitahu suaminya, didapatinya seekor ular merayap keluar dari bunga-bunga setelah menggigit putra Pandita Brahmana itu. Suami bocahnya terbujur di atas ranjang bertabur bunga. Wajahnya pucat dijemput ajal. Hatiku mendadak berhenti bergejolak, dan dengan suara tercekik, aku bertanya, terus bagaimana? Ujar nenek. Lalu, tapi apa gunanya meneruskan cerita? Hanya akan membawa kepada yang muskil dan makin muskil. Bocah umur 7 tahun tidak tahu bahwa andaikan ada semacam terus bagaimana setelah kematian, tidak ada seorang nenek sekalipun yang mampu menceritai kita tentang itu. Namun keyakinan seorang bocah tak pernah mau menyerah dan akan merampas mantel sang maut itu sendiri untuk membawanya kembali. Baginya akan sangat menyakitkan untuk berpikir bahwa sebuah cerita pada satu malam tanpa guru les tiba-tiba harus berhenti begitu saja. Karena itulah nenek harus memanggil kembali ceritanya dari kamar sang maha akhir. Namun dia melakukannya dengan begitu sederhananya, dengan sekedar menghanyutkan mayat pada batang pisang di sungai, dengan sejumlah mantra yang dibacakan oleh seorang tukang sulap. Namun pada malam hujan dan dalam remang cahaya lampu, maut kehilangan seluruh kengeriannya dalam benak sang bocah, dan tampak tak lebih dari sekedar tidur nyenyak semalam. Ketika cerita tamat, kelopak mata yang letih pun terlelap.
Maka itulah saatnya kita kirim tubuh mungil bocah yang mengapung pada punggung tidur itu ke perairan waktu yang tenang. Dan pagi harinya membacakan beberapa larik mantra untuk memulihkannya kembali ke dunia kehidupan dan cahaya.